Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Halo Sobat Ngampus semuanya. Balik lagi di acara Ngampus Talk atau biasa dikenal dengan Ngotak gitu ya. Ngotak itu adalah talk show online yang jadi apa ya? Jadi bisa dibilang kayak jadi baktinya Ngampus lah buat menjembatani antara teman-teman bidang yang punya expertise gitu ya, sama Sobat Ngampus yang pengen tahu nih lebih banyak tentang dunia-dunia yang teknologi gitu pun ataupun dengan dunia-dunia yang lain gitu ya, supaya bisa sharing terkait dengan knowledge gitu. Goals-nya adalah untuk menambah wawasan sobat ngampus yang ada di seluruh Indonesia gitu, supaya karena kan kondisi juga lagi kayak gini gitu ya, jadi apa namanya, bisa dibilang possible lah ya untuk mendapatkan knowledge, untuk mendapatkan wawasan meskipun kondisinya kita nggak ketemu gitu. Oke, sebelumnya nih sobat ngampus, perkenalkan gue Gatot Wicaksono, biasa dipanggil Gatot. Kali ini gue yang akan mandu ngotak hari ini. Jadi kalau kalian ngikutin ngotak bareng teman-teman kalian, kalau ada yang belum hadir, itu minta tolong diingetin supaya nggak ketinggalan karena materinya nih keren banget. Jadi kalau sampai kelewatan, sayang banget deh gitu. Nah, seperti ngotak-ngotak sebelumnya, gue coba mau bacain dulu terkait dengan agenda kita hari ini. Temanya itu terkait dengan hari ini keren banget nih, yaitu Introduction to Graphic Design, di mana yang desain tuh mungkin waktu zaman gua kuliah dulu ya, atau mungkin let's say kita flashback ke belakang 10-15 tahun yang lalu, eh, banyaknya nggak kenal nih terkait dengan desain gitu ya. Sekarang banyak nih timbul terkait dengan desain gitu kan, ada UI UX gitu kan, ada web designer, ada mobile designer dan lain-lain lah, banyak terkait dengan desain. Nah, itu adalah pekerjaan-pekerjaan baru yang sebetulnya sekarang hadir gitu kan, karena kita makin masif gitu menggunakan teknologi, baik itu website, baik itu mobile phone gitu kan, ataupun aplikasi gitu. Nah, kebetulan hari ini yang spesial Sobat Ngampus itu dibawain sama tim kita juga nih dari ngampus, yaitu ada Mas Noval Ozi gitu. Nah, nanti apa namanya, ada juga sesi Q&A. Jadi teman-teman sobat ngampus yang lain kalau mau bertanya ke Mas Noval atau biasa dipanggil Noval gitu ya, itu nanti bisa langsung resen. Ada menunya di bawah gitu ya, di Zoom-nya bisa langsung resen, atau kalau misalkan mau diketik di chat, di kolom chat gitu ya, boleh, nanti akan dibantu sama admin untuk di rekap dan nanti akan kita bacain gitu. Dan jangan lupa buat sobat kampus yang main Instagram, main Twitter, boleh di-mention, di apa namanya, di capture, di mention gitu ya ke Instagramnya ngampus @ngampus_ gitu ya di Instagram. Mau mention ke Instagramnya Noval, ke mention Instagramnya gue juga nggak apa-apa, boleh banget gitu. Nah, terus juga terkait dengan absensi, sebelum kita mulai, kita ngomongin absensinya dulu, itu nanti akan melalui form feedback yang dibagikan itu nanti sama Mimin, itu di akhir acara nanti, gitu. Jadi, buat dapetin materi, sama buat dapetin sertifikat ngotak yang kali ini, itu daripada minta-minta ke apa namanya, Mimin gitu ya, pastiin teman-teman sobat ngampus sudah absen dulu, baru nanti bisa dapat materi sama sertifikatnya. Nah, supaya nggak repot, sobat ngampus bisa download langsung aplikasinya ngampus di Play Store ataupun di Google Play Store dan juga di App Store. Supaya apa? Supaya materinya sama sertifikatnya udah nggak perlu dicetak lagi nih, atau udah nggak perlu dikirim email, tapi langsung dapat di aplikasinya ngampus. Gitu, sobat ngampus. Oke, udah semua kayaknya. Sebelum udah gue bacain semua agendanya terkait yang untuk hari ini, mungkin kita bisa langsung mulai kali ya. Halo Mas Noval, mungkin boleh on cam sama open mic. Halo Mas Oke, Noval. halo, halo. Halo Mas Gatot. Halo, halo Val, apa kabar Val? Alhamdulillah, baik. Gimana Mas? Woi, Kabarnya juga? alhamdulillah sehat. Lagi di kantor nih. Gue udah Kantor. lagi di kantor. Siap, siap. Ya, butuh ini ya, koneksi ya. Karena kalau misalnya mungkin di rumah, ya agak koneksinya agak, takutnya keputus gitu Buat. kan. Oke, oke. Gimana kabar? Sehat semua? Alhamdulillah, ya lagi pandemi gini nggak tahu nih ya. Gue setahun ini kayaknya sakit kehitung jari gitu. Ada satu kali doang kali. Imun gue Iya, iya, bagus iya, kayaknya. iya. Good, good lah. Syukur lah, syukur. Tapi vaksin udah aman semua ya. Vaksin udah aman semua ya. Vaksin udah dosis kedua udah. Mantap, mantap. Alhamdulillah. Sip. Oke, Val. Hari ini Sip. kita mau ngomongin yang keren nih, Val. Ya, apa namanya, your job lah, bidang lu lah. Yes. Introduction to Graphic Design. Jadi Oke. mungkin sobat ngampus di sini banyak yang pengen tahu, gitu kan ya. Kurang lebih sekarang ada 70-an orang, Val, yang pengen tahu graphic design itu apa sih, Val? Monggo, Val. The stage is your, Val. Monggo, Val.
Oke, ini gue mulai dengan materi gue aja ya. Boleh, silakan share screen. Oke, sebentar. Oke, udah kelihatan ya? Sip, aman, Val. Oke. Oke. Halo Sobat Ngampus semua. Mungkin ini gue juga ini ya, agak aneh nih. Biasanya gue yang bawain gitu. Gue yang biasanya, halo, gimana nih bintang tamunya gitu kan, nanya-nanya. Sekarang malah Iya, gue iya. gitu yang ada di sini posisinya gitu kan. Sekali-sekali, Val. Sekali-sekali Yap, sharing-sharing. ya, Apa-apa. ya, ya, ya. Ya, hari ini gue mau sharing nih ke teman-teman Sobat Ngampus semua gitu ya. Karena ini juga termasuk dari keresahan gue juga gitu, di mana kalau misalnya gue tuh biasanya sering lihat desain-desain yang mungkin nggak sesuai nih dengan dasar desain tuh, itu kadang gue gatel sendiri gitu kan. Ini mau ngasih tahu juga nggak enak kadang kalau langsung direct, salahnya di sini 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 gitu. Jadi dari sini gue mau sharing juga nih tentang dasar-dasar daripada si desain. Nanti juga bakal belajar soal apa aja sih yang perlu diketahui dan bagaimana nanti caranya kita mulai itu untuk buat desain itu sendiri itu gimana. Oke. Kita lanjut ya. Nah, di sini gue mau tegasin dulu bahwa gue di sini nggak ngajarin kalian gitu ya, nggak ngajarin sobat ngampus semua untuk ini desain kayak begini ya, gini, karena jujur gue nggak suka tipikal gue sharing itu kayak yang seakan-akan gue yang jago gitu. Padahal ya gue juga masih belajar gitu. Intinya gue juga masih nyari ilmu, gue juga masih perlu untuk cari sesuatu yang baru di bidang desain ini gitu. Karena jujur gue juga masih banyak lah yang perlu gue pelajarin juga gitu. Jadi dari meme ini bisa kita terjemahkan bahwa it's not much but I'm happy to give it. Jadi apa yang gue kasih nanti, semoga gue nanti akan bisa juga bantu sobat ngampus semua untuk mengatasi nih sobat ngampus yang masih bingung graphic design itu dasarnya seperti apa sih gitu, dan apa sih graphic design itu sendiri gitu. Jadi sekali lagi gue tegasin bahwa ini bukan ngajar ya, tapi gue pengen sharing aja gitu. Barangkali nanti sobat ngampus juga ngerasa ada yang, ini kurang nih, menurut gue ada ini, boleh kasih aja gitu, kayak tambahin ini nanti gitu. Ini satu lagi ini misal ada poin yang kurang misal gitu. Nah itu boleh nggak apa, tulis aja di kolom chat nanti gitu. Oke. Intinya tidak menggurui lah ya, Val. Yes. Tidak menggurui lah ya, Val. Yes. Sharing aja kita. Ya, Oke, karena gue siap. nggak suka gitu kalau kayak gitu-gitu kesannya kayak gue yang jago gitu kan. Padahal gue juga ya kadang Padahal gue emang salah jago. gitu. Ya, Selalu padahal gue emang jago sih. Enggak. Gue juga banyak lah kalau salah-salah gitu, pasti banyak lah gitu. Ya. Oke, mulai di perkenalan dulu ya, karena kalau kita tahu sendiri kalau misalnya kita nggak kenal sama orang, kita nggak akan tahu gitu orang itu siapa. Dan sobat ngampus cuma lihat gua nih selama ini di depan layar laptop atau layar HP itu MC gitu, host dari si ngotak gitu, cuma tahu sampai situ doang gitu kan. Kalau nggak ada nih di banner ada tulisan gue graphic designer of ngampus gitu, tapi nggak tahu nih secara personality gue seperti apa gitu. Nah, mungkin mulai dari nama dulu ya. Nama gue Noval Ozzy Rose. Itu Rose ini gue tambahin, nama asli gue ya mau Noval Ozzy doang. Nah, Noval Ozzy Rose ini sebagai branding gue doang sih gitu. Jadi sebenarnya gue dikenal di teman-teman desainer gue manggil gue sebenarnya Ozzy gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman mau fleksibel aja lah, mau Noval, mau Ozzy itu bebas gitu. Bahkan mau apapun itu, yang penting kita kenal aja gitu supaya kita tahu bahwa si ini namanya ini dan tahu gitu bahwa kedekatannya tuh ada gitu. Kemudian gue siapa sih gitu? Gue jelas graphic designer ya di ngampus ya, tadi udah sempet dikasih tahu juga sama Mas Gatot. Kemudian juga gue juga sekarang lagi jalanin project-project juga gitu, beberapa lah ada gitu kan. Kemudian kalau sobat ngampus juga bertanya gitu, ini lo mulai karir di ngampus pertama kali? Enggak gitu. Gue memulai karir gue itu pada saat zaman gue kuliah gitu. Pada saat itu gue alhamdulillah gue beasiswa gitu kan ya. Jadi gue ditarik untuk join ke tim desain di bagian kemahasiswaan di kampus gue gitu. Jadi pada saat itu gue mulai paham bagaimana sih memenuhi kebutuhan orang tuh dari bidang desain tuh seperti apa sih? Gimana sih
gue bisa tahu orang tuh maunya seperti apa, dan gue bisa menerjemahkan apa yang orang mau tuh seperti apa sih, itu dari situ. Nah, gue mulai dari kampus gue, kemudian gue setelah dari kampus gue itu ada setahunan lebih lah gitu gue ngebantu kampus, kemudian gue ngerintis lagi, gue bikin apa namanya, bisnis makanan sama temen gue gitu kan. Gue bangun bareng-bareng. Ya jelas gue sebagai desainernya gitu, karena gue juga gue mengajukan diri gue untuk oke, gue siap untuk bantu bisnis bareng kalian gitu. Gue kasih desain, gue nggak butuh bayaran dari kalian karena gue juga butuh untuk belajar di sini. Gue pengen tahu gitu gimana cara sih bangun bisnis gitu. Nah, di bisnis itu ada namanya produknya itu bawang goreng ada rasanya gitu, namanya Brangbang dulu. Ada, kalau misalnya sobat ngampus mau cari juga di Instagram masih ada akunnya, tapi produknya udah nggak produksi lagi karena emang mungkin target ke pasarnya itu kurang gitu kan. Jadi emang kurang di lidah masyarakat. Jadi mungkin udah nggak produksi lagi gitu. Bahkan itu sampai sekarang udah, kalau produksi bawang gorengnya itu masih, tapi kalau misalnya untuk produk bawang goreng yang ada rasanya itu udah enggak gitu. Jadi kalau misalnya mau lihat gitu, oh desainnya seperti apa sih? Oh lu bikin apa sih? Oh di situ gue bikin packaging dari si produknya gitu, desain dari si produknya. Itu kalau sobat ngampus mau lihat itu bisa dicek di brangbang_id kalau nggak salah ya. Udah lama juga gitu, gue lupa gitu. Jadi bisa dicek, oh desain gue bentuknya seperti ini. Barangkali penasaran gitu ya. Iya. Berarti sorry Pak, berarti kurang lebih tadi mulai karirnya di kampus sendiri gitu lah ya, buat bantuin yang lain. Itu tahun berapa tuh Pak? Itu gua tahun 2018 ya, 2018. Ya. 2018 habis itu ya itu gue langsung bikin bisnis. Itu pun cuma jalan berapa bulan gitu, karena gue pun ya pada saat salesnya itu nggak bagus gitu, jadi gue langsung udahlah bungkus aja gitu kan akhirnya gitu. Nah after dari situ ya udah gue lanjut ke ngampus gitu. Ke ngampus ya. Kebetulan gue juga sebelumnya sempet kenal sama Pak Roni gitu di kampus, satu ruang lingkup juga gitu kan. Jadi mungkin Pak Roni sebelumnya udah kenal gue juga, jadi relasinya bagus lah gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol kita masuk ke, akhirnya gue di ngampus sekarang. Gitu. I see. Okay. Next ya. Yap. Nah, oke. Kita mulai dari apa sih itu graphic design gitu. Ini sobat ngampus mungkin ada yang udah tahu atau mungkin ada yang belum tahu ya. Nanti kita ini di sini gue mau kasih tahu. Nah, graphic design itu bisa dibilang a visual form that's created to deliver information or message clearly and effectively. Jadi bisa kita sebut visual desain grafis itu adalah bentuk visual yang dimana tujuannya adalah untuk menyampaikan suatu pesan gitu. Jadi kalau misalnya kita biasanya menyampaikan pesan atau zaman dulu gitu ya, menyampaikan pesan itu tulisan lewat surat dan lain-lain, itu kan hanya sebagai tulisan doang ya gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya kita bisa sebut bahwa kita mau menyampaikan pesan nih gitu kan, by tulisan doang, itu mungkin kita PR-nya adalah gue baca dan lain-lain gitu. Kalau misalnya dalam bentuk visual, kita udah bisa membayangkan pada saat kita lihat, oh ada gambar ini, misal ada gambar orang gitu, mukanya kaget gitu kan, lagi lihat HP gitu kan, itu sempat ada tuh yang viral gitu kan, gitu-gitu, oh mukanya kaget, oh ada apa nih gitu kan, oh berarti misal contoh itu ada diskon gitu, gede-gedean, oh ekspresi muka orangnya kayak begitu, jadi kita menangkapnya juga lebih enak gitu. Nah, that's why di sini disebutkan clearly and effectively, jadi lebih bisa menjelaskan suatu tulisan itu ke visual dengan baik gitu, penyampaian pesannya itu lebih efektif dan juga jelas. Kemudian, oke, ini gue mau kasih contoh juga nih ya. Ini agak kocak juga nih, contohnya emang nyebrang banget. Ini yang satu ada poster festival metal di Bandung gitu, yang pernah, ya gue juga suka gitu kan. Dan ini merepresentasikan banget gitu kan, metal, tengkorak, merah, terus tulisannya, fontnya itu udah ya, garang banget deh gitu kan. Namanya juga Hellprint gitu kan, gitu kan. Itu sobat ngampus gini aja deh istilahnya, lihat ini pasti udah langsung apa nih, serem gitu kan, wah konser, apa nih, metal gitu kan, itu udah langsung kebayang gitu di kita. Betul. Gitu kan. Nah misal kasihlah contoh satu yang sebelah kiri gitu,
ini apaan gitu kan, fontnya tipografinya nggak tahu ini apa, cuman kita tahu dari namanya mungkin gitu kan, Hellprint, United Day 5, udah gitu kan, Hellprint apa gitu, walaupun namanya Hell gitu kan, ada Hellnya serem gitu, tapi apa ini apa gitu, lo mau menyampaikan apa sih gitu kan. Iya. Cuman orang-orang yang nangkepnya tuh baik kalau misalnya dikasih tahu gitu kan, oh ini ada konser metal dan lain-lain, tapi kan nyampe ke kitanya juga secara emosi, secara apa yang kita dapetin nggak nyampe gitu. Kok lu mau bikin poster metal, festival metal, tapi kok kayak begini polosan, terus tipografinya nggak lu perhatiin, malah kayak ini tipografi yang sering dipakai sama TK-TK gitu-gitu kan. Nah itu dari sini gue mau nunjukin bahwa si desain grafis ini sangat bisa membantu orang untuk menyampaikan informasi dan juga mendapatkan informasi gitu. Kemudian next, nah how important is graphic design? Kita bicara soal pentingnya nih apa sih? Tadi mungkin udah ada sedikit gitu ya. Ini gue akan share soal di dunia bisnis gitu ya, atau mungkin di dunia industri yang dimana kita juga tahu bahwa banyak gitu kan perusahaan-perusahaan yang memang mengeluarkan produk visual itu untuk promosi, kemudian juga untuk kerjasama dan lain-lain gitu kan ya. Nah, di sini disebutkan by data ada 88% of marketers use visual in more than 50% of their articles. Kemudian juga ada lagi 60,8% itu dipakai untuk visual asset and imperative to successful marketing. Nah, ini dipakai untuk mensukseskan marketing. Kemudian juga ada lagi nih 80% of small business owners think graphic design is very important or moderately important to success their business. Jadi ini bisa dikatakan bahwa seorang graphic designer itu ternyata dibutuhkan gitu, dan orang tuh membutuhkan suatu output di mana kayak gue pengen menyampaikan sesuatu yang tadi gue bilang ya, menyampaikan suatu pesan dari suatu visual gitu ya, sehingga nyampe ke orang tuh bisa paham gitu. Bahkan dari bentuk visual itu misal kayak ngampus deh biru, kuning, itu kan bisa jadi bahwa apa yang kita kasih itu dari visual biru kuning itu lama-lama akan menjadi satu identitas buat ngampus gitu. Sehingga pada saat orang lihat biru kuning, birunya navy, kuningnya yang emang clear gitu, yang terang, wah ngampus nih, bisa gitu kan? Betul. Kita nggak berpikir bahwa ini akan menjadi suatu barang komunikasi yang bagus, tapi emang nggak seperti itu. Tapi memang itu bisa menjadi suatu pesan gitu untuk menyampaikan ke orang, walaupun misalnya kita nggak tahu nih ngampus ini sebenarnya dia bergerak di bidang apa misal gitu, tapi kita tahu, sering lihat gitu kan. Jadi pada saat kita lihat warna itu, oh ngampus nih gitu. Secara itu aja ya, dari gate aja gitu. Secara brand identity-nya dapat banget ya kalau kayak gitu ya. Yes, gitu. Jadi untuk visual itu bisa dikatakan sebagai brand identity daripada si brand gitu. Jadi bisa dibilang itu gate-nya gitu. Sebelum kita mengetahui si perusahaan ini apa, kita lihat dulu nih dari desain atau mungkin produk-produk visual yang mereka keluarin. Gini ya gitu. Oh, ternyata menarik ya desainnya. Jadi bisa bikin orang juga penasaran, oh ini perusahaan apa sih gitu. Gitu. Kemudian yang terakhir nih ada 68% of digital marketers have plans in place to increase the use of visual asset in future content activities. Ini juga sangat berpengaruh sekali ya. Maksudnya digital marketing tanpa desain tuh kayaknya kosong gitu. Copywriting tanpa desain juga bisa gitu, kayak lu bikin satu kata-kata yang ciamik banget, kalimat yang ciamik banget, tapi itu kemungkinannya kecil gitu kalau misalnya tidak dibarengi oleh desain. Dan kan kalau misalnya desain visual itu kan merepresentasikan tulisan gitu kan, dia menerjemahkan suatu tulisan gitu menuju suatu visual. Nah itu juga kan bisa kita sebut berkesinambungan ya karena itu gitu. Oke, kita next. Nah, ini menarik nih. Nah, ini case yang pernah terjadi di berapa bulan kemarin gitu ya. Kita tahu kalau misalnya MACD itu kayak gini nih, yang sebelah kiri nih. Kita tahu kalau MACD ini bentukannya seperti ini nih. Dan apa yang kita treat untuk si packaging MACD yang biasa? Buang kan, habis makan buang gitu ya. Kemudian habis itu collab-nya dengan BTS. Keluar produk BTS Meal.
packagingnya beda, ada warna ungu gitu, ada logo BTS-nya gitu. Nah, mungkin ada sobat ngampus yang bilang, ini memang gara-gara BTS gitu kan, gue suka BTS gitu, jadi gue sayang gitu ya untuk ngebuang si ini. Gini aja deh, analoginya adalah, oke, collab dengan BTS, tapi keluarnya gini, keluarnya adalah kayak apa sih itu, kids meal itu pokoknya happy apa gitu, yang buat anak-anak tuh, yang McD tuh gue agak lupa gitu namanya. Dia kan suka ada mainan-mainannya tuh, yang kemarin juga sempat sama Space Jam itu keluar mainan-mainan. Nah, bentuknya misal sama gitu kan. Oh, ternyata ada action figurnya BTS misal contoh. Kalau nggak ada fotonya BTS gitu. Pasti terus kalau misal pasti yang kalian simpan adalah itunya. Kalau misalnya packagingnya sama, kalian mau nyimpen juga nggak? Sama kayak biasanya gitu. Gitu. Bakal disimpan nggak si packagingnya? Gimana? Itu. Kalau misalnya kita bisa lihat ya dari fenomena yang selanjutnya, yang sebelumnya gitu, disimpan kan nih, bahkan gue menunjukin bahwa ternyata treatnya itu ini mereka pada dia dikasih di frame lah, mungkin ini bakal dipajang di kamarnya mereka. Dia bilang bahwa the trash I keep, mungkin menyadari bahwa itu adalah sesuatu yang harusnya dibuang gitu, tapi karena ini BTS gitu, jadi gue simpen gitu. Kemudian tuh ada yang dijemur juga gitu kan, gitu. Sampai dijemur terus mau disimpan lagi, mungkin treatnya bakal seperti itu gitu. Oke, kita dari sini mungkin bisa berbicara emang big value-nya emang BTS gitu kan, emang gue nggak memungkiri itu, tapi tadi gue balik lagi, kalau misalnya si packaging ini nggak diubah sedemikian mungkin dari yang tadinya McD merah kemudian jadi ungu, lo kepikiran nggak sih kayak dari merah ke ungu gitu kan, aneh banget gitu kan. McD berubah identitas banget gitu kalau misalnya benar sampai ke ungu gitu. Terus kemudian ada logo BTS-nya juga gitu kan, menandakan bahwa itu kolaborasi dia dengan BTS. Itu menjadi satu value yang besar juga gitu untuk si McD-nya ini gitu, karena kita melihat bahwa satu packaging yang diubah dari warna, kemudian ada elemen juga yang ditambahkan dari logonya si BTS itu bisa mengubah suatu value daripada si produknya gitu, yang biasanya kita apa sih yang kayak gini-gini kita buang pasti gitu kan, habis makan jadi sampah gitu kan, yang tadi yang gue tunjukin warna merah itu yang biasa-biasa gitu pasti dibuang. Tapi kalau udah jadi kayak gini gitu kan, ini mungkin bisa dibilang desainnya juga simpel gitu. Gue bikin kayak gini misal, kayak gini-gini gue udah tahu nih patternnya seperti apa, sehari bisa. Kalau seorang graphic designer pasti tahu nih, cuman bikin kayak gini doang gue sehari bisa gitu, bisa sebut kayak gitu ya, yang gampang-gampang gitu. Ini kan berarti bukan dari si apa yang mereka pakai gitu dalam secara visual, tapi kita melihat bahwa value-nya itu kita mengganti packaging menuju yang baru jadi seperti ini gitu. Betul. Salah satu itu juga berarti ya, Val ya. Salah satu gebrakan dari si McD, mereka berani gambling gitu ya, bisa dibilang. Dari merah gue ganti jadi ini gitu kan. Tapi dan judinya mereka tuh berhasil gitu kan, luar biasa kan, orang-orang ngantrinya luar biasa gitu kan, di McD pada saat itu launching gitu kan. Iya, justru itu makanya kalau misalnya kita lihat fenomena ke belakang kan, wah gila banget nih, sampai ojek online panjang banget gitu kan. Betul. Kita aja bahkan sampai kalau misalnya ada army nih misal gitu, pasti kalian berusaha banget nih buat dapetin itu, yakin banget 100% legit. Itu pasti kalian mau kan gitu. Betul, sampai sebesar itu gitu. Dan yang gue amazed adalah sampai ke treatnya itu loh. Sampai biasanya kita buang sampai akhirnya kita pajang gitu kan. Gitu maksudnya. Bahkan ada yang sampai jual juga loh di Tokopedia. Ya, dan harganya nggak murah gitu. Harganya nggak murah. Lebih mahalan packagingnya daripada paket McD-nya kan. Ya justru itu makanya. Value-nya. Makanya gue bilang di sini nih, there's so much big values in visual. Kita nggak berbicara soal bagus nggak sih itu desain, tapi kita berbicara soal bagaimana si desain ini mempengaruhi gitu, dari yang biasanya biasa gitu kan, kemudian menjadi sesuatu yang kita nggak tahu akan seperti itu gitu. Next ya. Oke. Sekarang kita masuk ke basicnya nih, gitu kan. Kalau tadi kita udah belajar by cast, sekarang kita masuk ke basicnya. Sebenarnya kita tuh pertama-tama yang harus kita ketahui soal desain itu apa sih gitu, dan bagaimana kita membentuk suatu desain itu, kita harus tahu apanya dulu sih, gitu kan. Nah,
Oke, di sini ada dua pembentuk suatu desain itu yang harus diperhatikan. Yang pertama ada elemen, yang kedua prinsipal. Nanti kita akan tahu nih, si elemen ini ada apa aja dan prinsipal itu ada apa aja. Oke. Yang pertama di dalam suatu elemen desain atau desain elemen, pertama ada line, atau kita biasa tahu bahasa Indonesia garis gitu ya. Di sini gue nulis bahwa the first and the most basic element of design. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena di setiap desain itu pasti ada garis. Bahkan kalau misalnya kita sadar, ini tulisan line aja garis kan? Garis vertikal sama horizontal. Kemudian I-nya juga horizontal. Kemudian N juga ya, dan seterusnya gitu. Itu terbentuk dari garis gitu. Kemudian desain yang gue buat, di bawahnya ada garis gitu. Apa sih? Kalau misalnya kita bisa sebut bahwa sebenarnya ini banyak yang disepelekan gitu. Banyak orang yang nggak sadar bahwa adanya suatu garis, bahkan garis itu dasar banget gitu. Kemudian si line ini berguna buat apa sih? Directing the attentions of the eyes, emphasis on design, giving impression of movement. Dari ketiga ini kita udah tahu nih bahwa sebenarnya line itu berguna untuk ini ya. Nah, pertama kan ada itu tuh attention of the eyes. Jadi kita juga kalau misalnya gini deh, gue ada contoh nih. Gue sambil jelasinnya sambil ada contoh. Oke. Nah, perhatiin dulu. Ntar gue baru kasih 10 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gue jelasin. Di bawah, lihat di kiri bawah. Kalian kesini kan? 100% lihat di kiri bawah, kalian nih di kiri sini kan? Iya, ke bagian kanan malah bukan kiri. Padahal tulisannya apa? Ke situ ya. Panahnya ke situ soalnya. Yes. Tulisannya apa? Kiri bawah, tapi kalian direction-nya kemana? Ke kanan bawah kan malah. Nih, kanan bawah. Nah, gue tulis kiri, woy. Lihat di atas. Ada tulisan. Nah, itu. Jadi, kekuatan si line ini gede gitu. Bisa mempengaruhi kalian. Kalian nggak sadar kan bahwa itu adalah tulisannya kiri bawah. Ada mungkin ada beberapa. Ini gue by ini aja ya. Gue juga dapet di Instagram nih yang kayak gini-gini. Mungkin ada yang berapa yang emang udah sadar dan udah lihat gitu di ini gini bentuk si meme ini gitu. Dan yang belum lihat mungkin, dan karena gue merasakan hal itu gitu, gue sempat ketipu dari gambar ini gitu. Nah ya juga pas gue lihat, lihat kiri bawah, kenapa gue ke kanan gitu kan. Nah itu power dari si garis itu yang menunjukkan bahwa mata lu pasti kalau ada garisnya tunjuknya ke situ pasti ikut juga ke situ gitu kan. Itulah. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suatu garis tuh ada di sini gitu. Oke, kita next lagi nih, ada contoh juga lagi nih ya. Nah, kemudian juga dalam infografis itu juga kita bisa menggunakan line. Di mana yang contoh pertama nih, ini ada garis kan jalan gitu kan, kelihatan tuh. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya suatu alur di mana lo bacanya dari sini, kemudian ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai dengan goal nih, ada tulisan goal kan. Itu kan merupakan line juga kan. Kemudian di contoh kedua, ini agak kepotong ya. Jadi gue cuma mau nunjukin bahwa garisnya doang ya. Kalau Is Elon Musk the Real Life Tony Stark ini, dia kan ada beda warna ya. Dia bukan garis sebenarnya, tapi dia membuat satu bidang nih, si merah ini atau si biru ini, samalah. Dua-duanya kan punya bidang. Tapi kalian pasti bacanya nih dari sini kan, gitu. Ini ada garis ini kan. Pasti kalian bacanya dari si Elon Musk ini kan, bukan dari the Real Life Tony Stark dulu kan, gitu. Jadi dari garis ini tuh menunjukkan ini garis dari sini terus ke Elon Musk, dari sini ke Tony Stark, kemudian ke bawah-bawahnya lagi, di sini ada garis juga nih. Bacanya, cara bacanya kayak gitu kan. Agak susah juga ngomong. Jadi kalian pasti pun sadar gitu bahwa cara bahasanya pun cara bacanya itu pasti ke situ, tapi kalian nggak sadar bahwa di situ ada garis gitu yang menunjukkan, yang mendirect kalian untuk baca gitu. Kemudian yang terakhir juga ada life cycle nih, bentuknya bulat gitu, bulatan, dan ada garisnya juga itu bentuk bulat. Di sini juga kan menunjukkan bahwa kalian bacanya ya muter gitu. Ini sebagai karena kan bisa, walaupun di sini ada tulisannya life cycle gitu, tapi kalian pasti akan terarahkan dengan adanya si putaran ini, garis si cycle itu gitu. Jadi dari sini mungkin udah mulai paham nih ya fungsinya si garis ini apa, dan mungkin di bawah ada juga nih garis ke kanan gini. Kalau misalnya sobat ngampus bilang, lah emang bacanya kayak begitu, misal dari kanan ke kiri,
Tapi misal gini, ada contoh yang bulat gini, nggak ada. Misal ini kan nomornya kecil gitu ya. Kalian misal cuman lihat sekali nih gambar gitu kan. Apakah kalian akan sadar gitu bahwa itu adalah suatu siklus gitu, gambar siklus? Belum tentu gitu kan. Kalian bisa pikir bahwa itu adalah suatu elemen-elemen yang mengitari doang, tapi nggak dibaca berputar gitu. Kita next lagi ya. Mudah-mudahan tadi udah mulai sadar nih ya untuk line. Nah ini kemudian juga ada art atau desain yang mungkin terbentuk karena adanya desain gitu, karena adanya garis gitu. Nah dengan garis aja udah bisa ngebentuk suatu desain gitu kan. Jadi tadi balik lagi yang ke pertama itu garis bisa disebut bahwa garis ini adalah basic, yaitu karena bisa mencakup semua bentuk desain gitu. Bahkan memang harus mencakup di sebuah produk desain gitu. Betul. Next, luar biasa ya. Kehebatan dari garis itu luar biasa ya berarti. Iya, justru itu. Yang biasanya gini deh, yakin disepelein gitu, nggak tahu itu ada garis apa enggak gitu. Kita cuma tahunya ya itu adalah suatu arah gitu, arah baca dan lain-lain gitu, dan berpikir bahwa baca itu dari kiri ke kanan, udah gitu doang gitu kan. Tapi sebenarnya itu tadi yang gue jelasin gitu, ada suatu value yang besar juga dalam suatu garis. Kemudian kita loncat nih sekarang, elemen desain kedua ada color. Nah ini yang mempengaruhi banget nih Sobat Ngampus juga. Ini tadi sempat gue bilang juga untuk warna ini seperti apa sedikit gitu tadi di awal gue sempat bilang juga. Ini kita akan bahas lebih jauh juga. Di sini color gue tulis sebagai powerful element gitu. Kenapa? Karena color ini menunjukkan ya tadi gue bilang gitu di awal, elemen ini adalah identitas lu gitu. Kalau lu kayak gue gitu, gue selalu pakai baju warna hitam gitu kan. Gue pengen menunjukkan bahwa gue adalah orang yang suka warna hitam gitu. Gue suka musik metal gitu dan lain-lain gitu. Gue pengen menunjukkan bahwa personality gue seperti ini loh gitu ke orang-orang gitu. Jadi orang tuh paham dulu ke gue gitu. Pada saat orang belum tahu gue siapa, belum kenalan, tapi mereka tuh udah bisa ngebayangin bahwa gue tuh, ini orang kayaknya doyan metal nih gitu. Oh hitam-hitam mulu nih pakai baju gitu. Gitu. Jadi kan terbayang dulu ya, walaupun kita nggak kenal nih, kita nggak pernah say hi or something yang berkomunikasi secara langsung gitu. Tapi kita udah tahu nih orang siapa gitu. Itu juga berlaku kepada perusahaan yang tadi sempat gue bilang di awal juga. Nah, kemudian si color ini represent the brand. Tadi gue sempat bilang juga. Kemudian visualize the brand. Kemudian juga affect mood, psychology, and emotion. Nah, nanti ini akan kita bahas nih, mood, psychology, and emotion. Kenapa bisa mempengaruhi itu? Next, ya. Nah, ini gue mau tanya dulu nih, mungkin bisa ditulis di kolom chat. Kira-kira yang diberikan oleh si desain ini tuh apa? Yang ingin disampaikan maksudnya, sorry. Itu boleh coba Sobat Ngampus bisa tulis di kolom chat. Boleh Kira apa nih? Tulis di kolom chat, Sobat Ngampus, silakan. Tadi kan udah sedikit tuh gue kasih gitu kan. Siapa tahu nanti, udah kebayang nih, apa nih kesan yang mau dikasih dari si desain ini, produk visual ini. Boleh coba ditulis dulu aja di chat nih. Nggak usah takut salah ya, karena kita juga di sini kita belajar desain ya, maksudnya kita sama-sama belajar juga. Kita siapa tahu Sobat Ngampus juga penasaran gitu kan, ini sebenarnya apa dan lain-lain. Kita sebenarnya nggak usah malu gitu. Oh, ada yang bilang elegan, simple dan elegan, premium. Kanan terlalu memperhatikan garis lurus, mewah, V-nya 2. Mahal, luxury. Minimalis. Oke, nih ya. Dari sekian banyak itu semuanya benar, gitu ya. Menjelaskan bahwa si brand ini banyak yang bilang elegan, kemudian juga luxury, minimalis juga iya, gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat segmentasinya, ini bisa ditujukan kepada misal orang-orang yang bisa punya apa tingkat ekonominya tuh menengah ke atas kayak gitu-gitu ya. Jadi kita bisa menunjukkan ini si brand ini mau kemana gitu ya. Kemudian juga si brand ini mau menunjukkan apa gitu. Kemudian si brand ini sebenarnya mau apa sih mau nunjukin apa sih sebenarnya untuk orang-orang tuh sehingga orang-orang tuh bisa paham gitu. Sehingga gini ya, orang tuh yang misal gue adalah orang yang doyannya
stylenya misal fashionnya adalah orang-orang yang sering pakai kalung emas atau pakai jas, meja minimal lah gitu-gitu. Pasti mereka-mereka nih yang melihat ke sini gitu akan merasa bahwa wah ini style gua nih. Nggak semua sih, memang nggak semua, tapi kemungkinan itu akan melihat, kalau misalnya ngelihat ini, wah ini gua banget nih gitu. Dan itu bisa terjadi suatu, misal ini adalah satu produk ya, atau produk barang bisa jasa gitu. Mereka akan membeli gitu. Membeli ini karena mereka merasa bahwa ini adalah gua gitu. Ini merepresentasikan gua banget gitu. Jadi suatu brand itu mempengaruhi orang untuk bahkan dari suatu yang hanya sebagai visual, hanya dilihat, itu bisa menjadi satu komunikasi di mana kita bisa bahkan menjadi satu value yang besar, menjadi suatu apa ya tadi yang gue bilang bahwa produk itu misal sini adalah suatu produk gitu ya, itu mereka akan beli ke situ gitu. Ini next lagi nih, gue punya contoh lagi. Sekarang gue mau kasih ini. Apa yang keluar dari kepala kalian? Tulis lagi. Silakan. Beda banget nih, beda banget. Tulis di kolom chat. Kalau yang colorful, tadi hitam gini segala macam gitu kan. Kiri sederhana, colorful, ceria, simplicity, colorful, ceria. Kiri sederhana. Oh ya, by the way, ini kiri kanan sama ya. Jadi ini hanya gue ngasih biar supaya ada gambaran banyak juga nih. Kebayang apa aja nih yang ada di kepala kalian. Gitu. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Eye catching, enak, menarik. Ada lagi nih, ada lagi nggak? Oke, dari sekian ya, colorful. Oke, nambah selera makan. Tuh. Tuh. Jadi lapar. Oke, jadi lapar, rame. Oke. Oke. Dari sekian banyak nih ya. Nah, itu lagi tuh, menggiurkan, menarik. Oke. Jawabannya ya selaras semua gitu. Pasti Sobat Ngampus langsung kepikiran gitu kan, bahwa produk, kita tahu ini produk burger misal gitu kan. Biasanya burger ini kan memang pada dasarnya untuk dimakan gitu. Pada saat kita pengen makan, sebenarnya kita mau makan apa? Biar kebayang, itu kan tadi ada yang jawab juga kan, menggiurkan gitu kan, nambah selera makan. Itu dari psychology dari color-nya sendiri. Kita di sini ada merah gitu kan, kemudian ada biru. Itu betul gitu. Jadi si warna merah ini sebenarnya by psychology itu menambah selera makan gitu. Warna merah itu menarik kita untuk mata kita tuh langsung ke perut gitu. Jangan langsung, aduh gue lapar lagi lihat gituan gitu. Karena kan suka ada tuh, apalagi kalau lagi lapar banget tiba-tiba lihat kayak begini, aduh gue pengen makan nih gitu. Langsung gitu. Ini pun yang terjadi, misal yang sering terjadi di apa ya, restoran-restoran yang kayak tadi, mungkin McD, kemudian KFC dan yang sebagainya, yang kalau kita tahu sering pakai warna merah gitu ya. Ayam-ayam yang 15.000 gitu kan ya, brand-brand yang sekarang yang murah-murah gitu, itu pasti pakai warna merah. Ya tujuannya gue yakin untuk ke situ juga gitu, bukan karena ngikut-ikutan gitu. Mungkin ada yang ikut-ikutan, tapi mungkin ada yang ikut-ikutan gitu. Tapi dari situ ya bisa muncul ketidaksengajaan, atau mungkin ada yang memang niatnya emang pengen narik juga gitu. Iya. Gitu. Nah, dari sini mungkin udah kebayang ya perbedaan suatu desain itu dari color-nya ini menyampaikan apa sih gitu ke kalian. Ini kan bisa jawab nih tadi kan gitu kan. Kebanyakan memang banyak ya. Memang betul gitu kan. Bahkan ada yang tepat gitu. Jadi mungkin Sobat Ngampus semua udah paham nih ya untuk membedakan suatu pesan yang ingin disampaikan dari hanya sebuah warna gitu. Bukan sebuah warna sih, meaningful sebenarnya warna tuh sebenarnya gitu. Nah, gue akan bahas ini nih yang tadi akan gue udah sedikit gue jelasin gitu ya. Color psychology di sini Sobat Ngampus bisa baca ada beberapa meaning dari sebuah color, di biru, merah dan lain-lain. Itu gue nggak akan jelasin, tapi mungkin bisa baca gitu ya. Tadi yang merah tuh kita bisa bilang adanya energi, power gitu kan. Itu kan kayak narik kita gitu kan. Kita jadi semangat untuk makan misal contoh gitu kan. Kita menarik untuk gue kalau lihat ini gue jadi pengen gitu kan. Itu menarik ke situ. Kemudian di birunya gue akan taruh di sini stability-nya, di mana orang tuh melihat warna biru ini itu bisa
melihat bahwa oh ini makanan ini emang bisa bikin gue kenyang dan lain-lain. Kemudian juga di depth-nya itu bisa juga gitu. Nah, itu kan tadi semuanya udah gue jelasin juga ya, dari yang mungkin hitam nih, tadi mau bahas hitam juga mungkin gitu ya. Bold, power, mystery, elegance nih. Elegance mewakili yang tadi gitu ya. Kemudian juga ada stability-nya juga, ada keseimbangan di situ. Itu bisa menjelaskan juga gitu. Jadi kalau misalnya nanti ini by case aja, misal sobat ngampus pengen bikin satu brand atau mungkin ya personal branding aja lah gitu ya, supaya gampang. Pengen nunjukin bahwa sobat ngampus itu seperti orang yang seperti apa sih gitu kan. Ya, contoh gue tadi gue udah sebutin kan bahwa gue adalah orang yang suka warna hitam metal gitu-gitu. Dan gue juga ya pokoknya gue suka banget sama hitam dan merepresentasikan gue banget, itu akan gue pakai gitu warna itu. Sehingga orang pun pada saat lihat, tadi gue udah sebutin juga, pada saat orang udah lihat, itu bisa tahu orang itu melihat lu tuh kayak gimana gitu, personality-nya. Mungkin, tapi itu bukan suatu hal yang ini ya, bukan suatu hal yang pasti gitu. Sobat Ngampus bilang gitu misal. Iya, memang. Tapi seenggaknya itu bisa menjadi satu alat untuk mendeliver apa yang lu mau gitu. Untuk mendeliver apa yang lu mau ke orang gitu. Oke, I see. Ini next ya. Nah, kemudian di suatu color itu, teori warna itu, ada color wheels namanya ya ini, yang ada di layar kalian. Itu terbagi dari 2 warna. Mungkin kalian juga bisa merasakan lah kalau warna merah, ya api kan menghangatkan gitu kan. Kemudian juga keturunannya ke bawah. Terus kemudian yang sebelah kanan ada warna yang lebih adem, kayak biru. Kita tahu bahwa biru, pasti kita lihat biru juga adem. Kolam berenang gitu kan, pasti kita pengen berenang dan kita pengen merasakan kesegaran dan lain-lain. Itu terbagi 2 ya. Dari sini ada warm dan juga cool. Kemudian ada juga dari color wheels ini ada 4 teori lagi gitu yang menentukan bagaimana sih kita menggunakan color yang baik gitu untuk mengaplikasikan suatu warna terhadap desain gitu ya. Nah, monokromatik ini arah warnanya satu gitu. Arah warnanya satu warna gini. Tapi yang membedakan adalah titik terangnya dan titik gelapnya. Itu kayak ya sobat ngampus tahulah arti dari monokrom itu sendiri gitu kan. Gitu. Kalau misalnya pernah dengar lagu Tulus gitu kan, lembar monokrom hitam putih, ya itu warna hitam putih, misal kalian pun misal edit warna hitam putih, ya warnanya itu aja kan gitu kan. Nah, itu disebut monokrom, dan di sini kita lebih eksplor lagi ke warna-warna gitu, bukan hanya hitam putih doang. Di situ. Di sini ada biru ya. Ini tadi gue udah sebut juga monokrom itu cuma satu warna. Nah, dan apa sih contohnya yang pakai warna biru gini? Kalau sobat ngampus tahu, Facebook dulu, sekarang sih kayaknya udah nggak menunjukkan ini ya. Facebook dulu itu pakai warna ini, biru, monokrom. Mereka nggak ada warna-warna lain. Mungkin ada elemen-elemen warna lain kayak mungkin untuk notifikasi dia kasih tanda merah gitu kan. Itu tapi untuk hanya sebagian kecilnya gitu. Tapi untuk sebagian besar desain UI-nya itu mereka menggunakan warna monokrom gitu. Kalau nggak salah sekarang tuh udah mulai ada dominan warna putihnya gitu. Jadi lebih ada space-nya gitu mungkin ya. Kemudian next lagi nih ada yang kedua ada complementary. Di situ teori warnanya ini berseberangan gitu. Berseberangan. Kalau misalnya sobat ngampus bisa lihat kan ini hijau ternyata seberangannya sama merah. Cocok nggak sih pertanyaannya gitu kan? Cocok karena di sini udah ada teorinya complementary gitu. Dan apa sih dan bagaimana sih kita tahu bahwa itu cocok gitu kan? Ya udah coba aja nih. Tapi gini ya, untuk yang berseberangan ini itu harus hati-hati dalam penggunaannya, di mana misal kalian kasih warna background hijau terus kasih tipografi warna merah. Itu sebenarnya nggak enak karena nggak ada kontras di situ. Gitu. Betul. Jadi nggak ada yang ditekan di situ. Malah jadinya kalau misalnya tulisannya merah terus belakangnya hijau itu jadinya nggak ada unsur yang bagus gitu untuk jadi satu produk desain gitu. Nah, untuk ini hati-hati gitu. Jadi kita harus bisa menentukan yang jadi background nih misal merah, tulisannya hijau. Itu bagus nggak sih kira-kira? Oh, ternyata bagus nih gitu. Oh, bisa nih gue pakai gitu. Dan si complementary ini
itu nggak cuma hanya warna terang ini sama hijau ini, tapi ya itu sama kayak tadi monokrom ya. Mereka dari hijau terang, kemudian hijau gelap, hijau gelap, kemudian terang gitu. Jadi ini bisa disatukan nggak cuma hanya dari ujung ke ujung, tapi warna yang lebih pastel bisa disatukan dengan pastel juga gitu. I see. Next ya. Oke, kemudian ada analogus. Di sini dia teori warnanya ini dia berseberangan, 3 warna berseberangan gitu. Jadi kalau sobat ngampus pengen pakai warna ini juga bisa gitu. Terus juga kalau misalnya sobat ngampus juga pengen tahu apa sih yang pernah dipakai dari apa sih yang orang pernah pakai dari satu teori ini. Kalau sobat ngampus tahu, ini ada warna ungu yang muda, kemudian ungu yang tua, ada biru. Sobat ngampus pernah lihat nggak kayak youtuber ada belakangnya ada lighting, itu pakai warnanya itu gitu. Iya betul. Ada kan. Nah itu mereka menggunakan teori analogus gitu. Jadi model analogus ini yang dia pakai gitu. Oh sih. Gitu. Kemudian ada lagi triadik. Nah, triadik ini. Triadik itu ya kita tahu lah triadik udah dari tri aja itu berarti ada tiga titik gitu kan membentuk suatu segitiga. Gitu. Nah ini sama gitu penggunaannya berbedanya hanya di satu pengambilan warnanya itu berbentuk segitiga gitu. Titik merah, biru, sama kuning. Merah, biru, kuning itu dipakai sama Burger King. Kemudian juga yang lebih familiar lagi, sobat ngampus mungkin tahu bukan gambar, kostumnya si Captain Marvel. Captain Marvel itu warnanya gitu. Oh iya. Biru, kuning, merah gitu kan. Superman juga gitu. Wonder Woman juga itu mereka menggunakan warna yang teorinya triadik gitu. Nah, sebenarnya dari teori warna ini, sebelum masuk ke tipografi, gue mau jelasin sedikit. Teori warna ini adalah suatu guide untuk kalian menentukan suatu warna gitu, supaya kalian tuh nggak ngasal gitu, ngasih warna tuh nggak ngasal gitu. Jadi sebenarnya warna tuh nggak bisa disatuin semuanya gitu. Boleh, asalkan kalau misalnya itu masih bisa terlihat bagus dan menyampaikan suatu pesan dengan baik gitu. Tapi nggak boleh banget kalau misalnya kita menggunakan suatu warna itu ngasal gitu. Misal contoh ada satu orang, gue suka warna misal yang nyebrang banget nih. Misal merah gitu. Terus diiniin sama oranye gitu kan. Merah sama oranye. Itu bisa. Cuman sometimes kalau misalnya kita objek yang dalam oranye misalnya terus kalau ditaruh di merah itu akan samar, nggak ada kontrasnya gitu. Jadi nggak bisa tuh. Kalau misalnya gradient itu bisa bagus malah gitu, merah sama oranye bagus gitu. Cuman kalau misalnya penggunaan objek itu ada yang tidak timbul di situ. Kalian mau nunjukin apa? Nggak ada kontrasnya di situ. Kalau misalnya objeknya warna oranye terus backgroundnya warna merah itu jadi samar gitu kan. Balik lagi semuanya itu mungkin tapi nggak bisa asal gitu ya. Iya. Kudu hati-hati lah ya dalam permainan warna itu kudu hati-hati banget. Yes, ya. Jadi nggak boleh. Pokoknya ini nggak boleh asal comot gitu. Karena kalau misalnya comot gitu kan berarti itu nyampe ke orangnya juga. Siapa tahu ada yang ngerti dan mereka nggak tahu ini sebenarnya apa yang mau disampaikan kan bisa jadinya gitu kan. Kemudian juga nggak nyampe di mata, nggak enak dilihat dan apapun itu jadinya ada komentar jelek gitu kan nggak mau kan. Gitu. Betul. Setuju. Nah. Kemudian kita next bahas typography. Di sini gue tulis sebagai single most important part of graphic karena kita di dalam satu visual itu memang ada visual yang isinya gambar doang, tapi kalau ingin menyampaikan suatu pesan gitu ya kayak poster dan lain-lain nggak mungkin dong cuma kasih gambar doang. Kita mau bikin event gambar doang gitu, nggak ada tulisannya gimana gitu kan. Kita nggak bisa menyampaikan suatu pesannya dengan baik gitu. Iya. Gitu. Dan di sini gue tulis ada the art of composing and combining text it make it easy to read and certainly more visual eye catching. Yang tadi gue bilang juga gitu. Combining text ke visual itu bisa bikin orang jadi lebih eye catching dan kemudian juga kalau misalnya dalam pemilihan suatu tipografi itu harus gampang untuk dibaca gitu ya. Gitu. Oke. Betul. Next nih ya.
What's the difference between font and typeface? Sebenarnya sobat ngampus nih ada yang bingung mungkin ya. Font dan typeface ini apa gitu. Biasanya kita tahu cuman font doang gitu kan. Font itu apa ya? Ini yang font ini, yang tulisan yang gua tulis ini namanya font gitu. Gitu kan. Mungkin sobat ngampus cuma tahu itu doang gitu. Tapi di sini gue pengen ngasih tahu perbedaannya apa. Bener nggak sih yang tadi gue bilang gitu, tulisan ini adalah font. Nah, sobat ngampus bisa nggak tentuin mana yang font, mana yang typeface? Tulis yang kanan atau yang kiri. Typeface mana? Typeface mana? Apa tadi gue jadi lupa. Typeface mana sama font mana gitu. Font mana? Silakan ditulis di chat sobat ngampus. Iya. Yeah. Typeface kiri typeface. Kanan font. Gue sambil minum ya, sorry. Agak seret juga. minum Pak. Yang tulisan ABCD atau yang Helvetica reguler, bold, oblique, nah itu yang mana tuh sobat kampus? Silahkan diketik. Typeface kiri, kanan. Typeface kanan font. Typeface kanan. Kiri font. Typeface kanan, kiri font. Font yang kiri. Kiri typeface, kanan font. Ini yang lama-lama jawab jangan nyari dulu gitu ya. Mentang-mentang online terus nyari dulu kayak orang ujian. Sekarang udah gampang gitu mau jawab soal ujian nyari dulu. Oke. Ini kebanyakan yang jawab kiri typeface ya. Kiri typeface, kanan font. Bener nggak sih? Benernya? Kita cari tahu. Kiri typeface, kanan. Exactly. Bener. Kalau misalnya sobat ngampus nih yang jawab ini, gue nggak tahu sih ini nyari apa enggak gitu. Karena gue nggak tahu, nggak bisa lihat kalian nyari apa enggak. Tapi kalau misalnya emang kalian udah tahu, kalian bagus bahwa menyadari bahwa si typeface dan font ini berbeda gitu. Nah, gue mau jelasin juga apa sih bedanya typeface sama font secara artinya tuh bedanya apa sih gitu. Nah, kalau si typeface ini adalah suatu bentuknya gitu. Nih si A, B, C itu adalah typeface gitu. Oke. Gitu, bentuk daripada si tipografi. Kemudian kalau yang si font ini adalah stylenya gitu. Helvetica regular, Helvetica bold, Helvetica oblique itu font gitu, stylenya gitu. Helvetica oblique kan yang garis miringnya. Kalau misalnya kita tahu italic lah biasanya gitu kan. Italic. Terus kemudian bold ya lebih tegas gitu. Kemudian yang reguler ini dinamakan font gitu, membedakan style-style dari si family daripada si typeface-nya gitu. Gitu. Nah, ini mudah-mudahan udah jelas ya, maksudnya jadi tahu nih gitu bedanya font sama typeface. Jadi nanti kalau misalnya ada teman desainer gitu kan, sobat ngampus bisa jawab gitu, bisa paham juga gitu kan. Nanti pas ini kaget gue aja nggak tahu. Kadang kan ada desainer juga yang nggak tahu gitu. Oke. Nah, kita masuk ke si tipografi. Ini gue udah kasih beberapa nih, beda-beda kan? Gitu. Ini sobat ngampus jawab. Coba, ini yang atas apa, yang bawah apa, yang ketiga apa, yang keempat apa? Bisa jawab nggak gitu? Kira-kira. Silahkan ditulis lagi di kolom. Ini beda-beda nih, gitu. Mungkin ada sobat ngampus yang udah tahu juga gitu. Yang bawah keren sih Pak itu Pak. Waduh. Pusing bacanya gue. Nah itu makanya gue tulis tuh. Itu lu bisa bacanya nggak gitu. Iya, bisa bacanya ya. Bisa bacanya gitu kan. Wah, nggak ada yang jawab nih. Bener. Ini beneran nih sobat ngampus nggak ada yang tahu gitu. Bedanya apa nih? Ayo ini apa? Kalau ini apa? Ini juga apa? Bisa bacanya nggak? Times New Roman. Calibri. Oke. Nanti gue akan jelaskan ya. Ada yang mau jawab lagi? Ya mungkin untuk yang ini kayaknya agak sulit nih ya buat sobat ngampus yang mungkin nggak tahu, belum tahu nih, lupa kah? Oke, mungkin ya lupa ya, karena dulu gue juga sama gitu, sering ketukar-tukar gitu kan, sans serif, oke. Gue juga tadi gue ngelanjutin, gue sering ketukar-tukar gitu kan, ini namanya apa gitu. Kalau kuliah dulu ada bedanya ini sama ini apa gitu, kadang ketukar juga gitu. Script. Oke, serif sans serif, script. Satu lagi apa nih dari Ana? Tinggal satu lagi nih. Masih bingung Kak? Kakak font. Oke. Berarti gini ya jawabannya masih banyak yang bingung ya. Tipe font tuh apa aja gitu ya. Oke.
Gue lanjutin ya, ini gue jelasin. Nah, oke. Nah, ini Ana nih apa ya? Satu lagi nih, tepat nih, satu lagi. Betul yang tadi dijelasin sama Ana nih. Ana udah jawab serif, sans serif, dan juga script. Satunya dekoratif nih. Yang metal-metal gitu dekoratif namanya. Nah, ini gue akan jelasin satu-satu. Serif ini yaitu yang bisa kalian lihat di sini gitu. Bedanya dengan yang lain seperti apa? Semua berbeda gitu kan. Jadi bisa dinamakan serif. Serif itu cara ngebedainnya yaitu yang ada ujung-ujungnya gini nih. Kalau kalian mau ingat itu dari ujung-ujungnya ini. Kalian bisa sebut apapun, mau sebut ekor, mau sebut tanduk, mau bilang apa gitu kan. Itu terserah kalian, yang penting kalian paham bentuknya seperti ini gitu. Ini namanya serif. Kemudian ini disebut sans serif gitu. Sans serif tuh biasanya lebih nyantai ya daripada si serif gitu. Serif ini kan sesuai namanya ya, Pal ya. Lebih sans ya, Pal. Ya, itu gua ngebedain ya. Gua ngebedainnya gitu. Serif, sans serif. Kalau sans serif sans lah gitu. Telepon yang sans lah gitu kan. Yang nggak bikin lu yang lu kaku banget aja, lah. Nggak kaku-kaku lah ya. Ya, lu lihatnya aja nggak kaku gitu kan. Gitu. Jadi bedanya ini biasanya commonly yang sering keluar adalah serif dan sans serif gitu untuk dipakai untuk media digital maupun cetak gitu. Nah, biasanya ini gitu. Nah, kemudian yang script sama dekoratif itu kepake nggak? Kira-kira kepake tetap gitu. Nah, gue mau jelasin dulu bedanya script ini. Nah, ini bisa dilihat tulisannya tulisan sambung ya, sobat ngampus. Cuman tinggal ingat bahwa script adalah sobat ngampus. Script adalah tulisan sambung gitu. Kemudian dekoratif ya, dekoratif tinggal gini aja lihatnya. Oh, ini kan udah ada ya perbedaan tiga ini. Serif, sans serif, script, dekoratif. Dekoratif yang paling beda menurut gua karena dekoratif itu macam-macam, bukan cuma metal doang. Metal bisa disebut dekoratif. Tapi yang lain dekoratif bukan cuma metal gitu. Dekoratif tuh bisa apa ya biasa yang pakai pokoknya ada deh gitu. Kalau kalian menemukan sesuatu di luar daripada tiga ini gitu, itu bisa disebut dekoratif gitu. Jadi mungkin dari sini mudah-mudahan sobat ngampus bisa paham nih ya, yang belum paham font tuh tipografi lah kita sebutnya ya. Tipografi itu apa aja sih tipenya gitu. Nah, ini 4 ini. Yang tadi gue balikin lagi bahwa yang biasa commonly itu adalah si Hayo ini apa ya gue bacanya serif sama sans serif gitu. Gitu yang biasa dipakai gitu. Nah, biasanya ini ada biasanya lagi. Si serif ini itu biasa digunain untuk media cetak gitu. Kadang kalau kita lihat koran-koran juga banyak nih gitu. Ini yang pakai serif gitu. Kemudian kalau misalnya sans serif itu lebih banyak dipakai digital. Kalau kita lihat feed di Instagram gitu kan, ya media publikasi di Instagram ataupun dimanapun gitu, poster, banner di web dan lain-lain gitu, pasti kebanyakan pakai ini gitu. Mungkin nggak sih pakai serif? Mungkin, nggak ada yang nggak mungkin. Cuman ini adalah fungsinya untuk menyampaikan pesannya aja. Misal kalau misalnya mau pakai serif nih di media digital gitu, kalian mau menunjukkan bahwa si brand yang kalian tunjukkan ini apa sih? Atau mungkin kalian adalah microblogger gitu. Kalian microblogger yang mewah gitu, yang mahal gitu. Penggunaannya pakai ini gitu, bisa pakai serif gitu. Jadi setiap penggunaan tipografi ini sebenarnya bisa banget dipakai untuk semuanya. Gitu. Udah jam 5 juga ya. Ini oke, gue agak cepat juga nih ya karena ada beberapa lagi nih yang cukup kayaknya kalau gue detail banget lama. Oke, ini gue nih di sini nih, tadi gue udah sebutin ya. Sekarang gue kasih contoh. Prom night kita tahu prom ya. Prom itu seperti apa caranya gitu. Dan di sini ada elemen bunga juga gitu kan. Prom night gitu. Ini bisa disambungkan disambungkan. Ini bisa kita pakai font serif gitu. Di mana prom night itu kan kita pakai dress gitu-gitu kan. Kemudian juga acaranya ya party yang keren tapi elegan lah gitu kan. Itu kita bisa pakai gitu font serif ini gitu. Kemudian yang kedua ada sans serif. Ini kita pakai nih. Ini kan lebih modern ya kesannya ya gitu ya. Dan anak muda banget gitu. Nah, sans serif itu bisa dipakai di sini. Kemarin juga kalau nggak salah WTF juga pakai sans serif, sorry.
with the Fest itu pakai sans serif juga. Karena kan ya itu we know with the Fest gitu kan. Seperti apa itu acara anak muda banget yang ada beberapa band, mungkin Sobat Ngampus ada beberapa yang nggak tahu, yaitu acara festival musik yang ya anak zaman sekarang banget lah gitu. Iya. Menyesuaikan ke segmennya berarti ya? Yes, ya menyesuaikan segmen. Ini semua juga yang gue jelasin semua itu bergantung kepada segmen kalian, apa penggunaannya apapun itu pasti bergantung kepada segmennya mau kemana gitu. Dan skrip juga ini bisa dipakai biasanya kita temuin di undangan-undangan nikahan gitu. Suka banyak banget nih yang gini-gini gitu. Betul, yang soft lah, kesannya lebih soft banget gitu dan clean gitu. Nah, undangan nikahan lo berarti gitu ya, Pak? Kenapa? Undangan nikahan lo berarti nanti. Waduh. Wah, udah ngomongin nikahan gue nih. Ya pokoknya kalau gue akan seperti itu sih karena ya that's why gue mengambil contoh ini ya karena menurut gue memang ini sesuai gitu. Pas lah ya. Banyak case-nya juga gitu. Orang pakai. Gitu. Dan kemudian yang terakhir ini dekoratif yang tadi gue bilang metal. Gitu. Ya ini sorry ya karena banyak contoh metal karena gue taunya metal gitu. Jadi gue ngambil contoh metal lah gitu. Jadi dari sini si dekoratif ini ada beberapa elemen tipografi di sini. Ada dari judul, kemudian si bandnya ini Hatebreed gitu kan. Hatebreed ini pakai dekoratif juga. Chelsea Green di sini pakai juga. Ada beberapa juga yang pakai sans serif sih. Ini juga nih ada. Tapi kebanyakan band-band keras itu dekoratif pakainya. Dekoratif, betul. Yes, gitu ya. Kemudian ini ya, mudah-mudahan bisa paham nih sekarang. Oke, ini ada yang perlu diperhatiin juga kalau misalnya kita mau nyusun gitu ya. Pertama ada use fonts following the design concept. Kedua juga use it wisely. Ketiga don't to contrast. Keempat make it contrast, but make it contrast. Tapi nggak boleh contrast, tapi harus bikin kontras. Jangan terlalu kontras, tapi nggak harus bikin kontras gitu maksudnya. Don't use more than 3 fonts. Ya. Terakhir juga aware of font readability. Gitu. Gimana dengan ini? Gitu. Kepikirannya apa? Ini langsung gue jawab aja ya. Sebenarnya ini gue pengen ngajak Sobat Ngampus buat jawab karena waktunya ini juga jadi gue langsung jelasin aja. Ini salah, jelas salah gitu. Dimana kita bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Dimana gue kasih tahu bahwa hanya lu bisa aman menggunakan font tuh 3 maksimal gitu. Itu udah aman banget, nggak boleh lebih karena sebenarnya boleh lebih tapi itu akan membuyarkan mata kita gitu. Jadi kita nggak bisa fokus untuk baca karena kan kalau tipografi itu fokusnya baca gitu kan, fungsinya untuk dibaca gitu kan. Nah itu kenapa nggak boleh pakai 3? Ya untuk balik lagi ke fokusnya gitu. Tujuannya untuk dibaca gitu. Jadi jangan terlalu banyak dimainin. Kemudian following design konsepnya apa? Nggak ada nih gitu. Konsepnya nggak ngerti gue apaan ini. Use it wisely. Ini secara bijak gunakannya gitu. Jadi di sini nggak kelihatan banget gitu. Don't to contrast. Di sini memang ada beberapa. Ini bahkan masing-masing punya kontras gitu. Ini beda, ini beda, ini beda, ini beda. Jadi semuanya ada kontrasnya gitu. Kemudian yang keempat ada make it contrast. Make it contrast ini maksudnya kalian tuh tunjukin gitu bahwa bacanya itu dari sini ke sini bawa ke tulisannya gitu. Jadi apa sih yang mau kalian tunjukin gitu? Kan kalau misalnya kita baca pasti dari judul kan gitu. Bikin kontrasnya di mana? Di judulnya gitu. Terus kemudian kemananya lagi ke subtitlenya. Kemudian arah bacanya lagi kemana? Ke isinya gitu kan. Pasti ke situ ya. Tujuannya kontras itu adalah itu gitu. Jadi bikinlah font itu yang penekanan itu bagus gitu. Terus yang terakhir nih ada aware of readability yang tadi gue sebut ya. Tujuannya kita tipografi itu adalah bisa dibaca gitu. Jadi harus bener-bener banget pakainya gitu. Kemudian oke, ini ada contoh yang bener ya. Lebih enak kan maksudnya gitu bacanya gitu. Nggak sakit mata ya bacanya. Iya, nggak sakit gitu. Yang tadi kan apa itu gitu kan. Gitu, gue juga nggak bisa fokus bacanya dan lain-lain gitu. Gue nggak perlu deketin gitu kan. Ini ada nih. Yang pertama dia pakai 2 model font doang gitu kan. Ini ada sans serif. Kemudian dia kedua pakai serif, masih terbaca dua-duanya aman. Kemudian yang ini ada 3 nih. Maksimal kan 3 tadi gue bilang kan. Ini ada 3 nih. Main title, terus subtitle. Ini bisa dimainin nih kayak gini nih. Kalian bisa pakein kayak gini nih.
yang antara si main title sama si subtitle-nya ini. Kemudian yang terakhir yang ketiganya itu adalah si isinya, which is si sans serif ini masih terbaca kan, tetap dari sini. Gitu. Betul. Nah, kemudian ada space. Nah, ini space, gue bisa bilang ini adalah suatu area gitu ya. Dari atas, above, below, around, and behind, itu dari sekeliling daripada si objek gitu ya. Kemudian fungsinya apa sih? Enhance readability, simplify your design, draw the eye to point of focus, dan terakhir add sense of luxury. Ini kita bakal langsung lihat contohnya aja ya. Oke, kita next aja nih ya, karena mungkin makan waktu. Oke, dan ini ada beberapa yang perlu diperhatiin juga. Dari space ini kan kita bisa lihat bahwa it give breathing space. Jadi kita nggak terlalu mepet gitu. Kalau misalnya kita hitunglah space ini, tulis tipografi ini kita pepetin. Kita tarik tuh. Kita kan jadi ngelihatnya juga pengap gitu kan. Nggak ngerasa enak gitu, nggak eye catching gitu, dipepet-pepetin gitu, kebacanya juga susah kadang gitu kan. Gitu. Kemudian yang kedua, make a brand look more expensive and luxurious. Dari kayak gini nih biasanya spasi-spasi banyak ini biasanya dipakai sama brand-brand yang memang udah tinggi gitu, udah namanya juga udah bagus, dan mereka juga menunjukkan expensive, bahwa produknya itu expensive dan juga luxurious, mewah gitu. Ini next nih, ada contoh nyatanya. Kita tahu iPhone berapa harganya, kita tahu produk Apple berapa harganya, kita tahu. Bahkan nggak semua orang bisa beli gitu. Pilihannya bukan iPhone yang pertama gitu kan. Pasti ya memang kita bisa lihat bahwa di sini iPhone menggunakan konsep itu gitu, space. Di sini dia cuma ada objek HP-nya, which is iPhone X Plus. Terus kemudian di sini ada tulisan the future more big. Udah cuma gitu doang. Tapi apakah ini mengurangi nilai daripada si iPhone? Kan enggak gitu. Jadi bisa terlihat luxurious dan expensive gitu ya dari situ gitu. Nah, kemudian ini ada contohnya dari si art-nya itu kayak begini. Yang menggunakan negatif space itu bisa membentuk suatu desain icon atau mungkin logo-logo yang unik gitu ya. Kemudian ada masuk ke prinsip desain principle. Ada hierarki gitu. Who is most important, who is takes precedence. Di sini kita hierarki itu, kita tahu hierarki kan kayak ya ada susunan bagan, itu namanya hierarki kan, dari yang atas terus kemudian yang ke bawah itu namanya hierarki kan. Dari yang atas tuh pasti yang paling tinggi gitu kan, kayak bos lah, hitunglah gitu. Kalau misalnya ketua atau apa, itu namanya hierarki kan, kita tahu sendiri. Nah, itu gimana sih dalam desain? Identify which elements are more important. You will read this first. Nih, gue nunjukin bahwa lu pasti baca ini duluan. Kemudian ke sini. Gitu kan, arah bacanya. Dan kemungkinan ke sini. Dan nggak menutup kemungkinan lu bakal baca yang lebih gede di sini, di kanan, yang kuning. You'll probably read this before the paragraph. Kemudian ke sini, ke isi. Gitu. Nah, di sini kan hierarkinya yang mau lu tunjukin tuh, yang lu tekenin, lu mau ngasih tahu apa dulu sih? Pasti ke judul dulu kan. Misal judulnya diskon gitu kan. Orang-orang kan biasa gitu, diskon. Yang digedein apa? Masa yang digedein barangnya, misal objek barangnya, tapi tulisan diskonnya kecil. Kan kurang nyampe aja gitu. Kalau misalnya orang udah baca diskon 50% gitu. Orang kan pasti udah tergiur, apa nih yang 50% gitu kan. Gitu. Jadi mau ditekaninnya kemana sih? Kalau kayak gini-gini udah jelas. Misal kita mau baca dari sini, kemudian ke sini. Tadi gue jelasin. Oke. Betul. Nah, ini yang apa namanya? Tadi gue jelasin gitu. Ini ada di Tokopedia gitu. Kita bisa pakai ini di banner Tokopedia ini. 90% kan gede gitu. Diskon hingga 90%. Padahal hingga bukan diskonnya 90% gitu. Tapi kita udah tahu bahwa ini penekanannya di sini, kita pasti akan apa nih yang sampai 90% gitu. Gitu kan? Pasti kalian ke situ gitu kan. Iya. Gitu. Kemudian next ini ada balance. Kita tahu balance keseimbangan lah ya. Distribution of elements in specific artwork or design. The way visual elements are arranged so that their visual weights
harmonize with the other elements in design, and the compositions give an appearance of properly distributed elements. Itu. Nah, di sini gue kasih contohnya. Di sini ada 3 suatu apa namanya yang bisa teori-teori yang bisa kalian pakai gitu untuk menyeimbangkan suatu desain. Pertama ada simetrik, di mana kiri kanan sama, titik temunya di tengah gitu ya, kiri kanan sama. Kemudian yang kedua ada asimetrik, titik temunya tepat di tengah, tapi kanan kiri beda gitu, titik temunya tetap di tengah, tapi seimbang antara kanan dan kiri. Walaupun ini terpotong, tapi bentuknya sama, memenuhi daripada bentuk si kanan yang kiri gitu. Kemudian ada radial itu mengitari daripada si objek gitu. Kemudian gue ada contohnya juga nih, poster film gitu ya. Iron Man ini asimetrik gitu ya. Kita tahu gambar Iron Man-nya gede. Kemudian di sini ada gambar orang-orangnya, Tony Stark dan lain-lainnya. Itu nggak gede, tapi dia 4 orang ini bisa menyeimbangkan satu si Iron Man ini gede gitu ya. Kemudian Skyfall, poster Skyfall itu radial, objeknya di tengah, which is si James Bond ini. Kemudian ada objek yang mengitari dia gitu. Spiral ini. Nah gitu. Ini kemudian poster yang pernah gue bikin juga. Ini simetris gitu. Kanan kiri ada muka gue yang satu, tapi bedanya mukanya yang ini coret-coret ini dan yang satu ini. Tapi tetap bentukan si desainnya itu sama gitu, seimbang gitu. Walaupun berbeda secara visualnya gitu ya. Nah, kemudian masuk Unity. Unity ada kesatuan ya. Kita tahu Unity kesatuan. All the elements in design in same space gitu. Jadi semua elemen desain itu dalam satu kesatuan ruang. Nah, di sini ada repetition. Repetition itu pengulangan. Kita bisa lihat ya, merahnya itu sama gitu, pengulangan dari pattern ini, kemudian ujung-ujungnya ada merah juga. Jadi ada suatu pengulangan gitu dalam satu ruang ini gitu. Kemudian di sini ada proximity. Proximity adalah satu kelompok gitu ya, yang disatukan dalam satu ruang. Ini di atas ada yang hitam, ada yang abu-abu. Kemudian di sini ada space putih, kemudian ada kelompok yang warna merah gitu. Itu namanya proximity. Kemudian yang ketiga ada alignment. Sebenarnya sama kayak proximity, berkelompok mereka. Tapi alignment ini lebih ke penempatannya gitu. Oh, si yang garis horizontal ini di atas ini 3 berjejer. Oh, yang 4 gini 2 gitu di tengah. Kemudian yang ini mereka berkumpulan di bawah gini. Di yang satu-satu gini. Itu di sini. Kemudian yang terakhir ada kontras. Kontras itu lebih ke warna sih gitu. Ini kita bisa lihat ya, ini beda, ini beda, ini beda. Jadi ada kontrasnya di mana warna merah itu lebih terlihat daripada objek-objek yang di atasnya. Iya, betul. Ini sebenarnya kocak kayak kartu gaplek ya. Gaplek. Oke, ini di UI proximity nih yang sebelah kiri. Proximity, ada teori proximity di sini, di mana mereka di section My Plans itu sama desainnya kayak gini. Ada rounded square-nya, kemudian ada gambar ininya, kemudian yang di bawah ada di section explore itu hanya bulat doang gitu, berbeda kan elemennya, tapi ini adalah suatu kelompok gitu, di mana ini kelompok explore, di sini ada satu kelompok plans gitu. Kemudian ini juga, wah ini nggak kelihatan sih, gue ngambil dari Tokopedia gitu, tapi ini bisa dilihat bahwa mereka mengelompokkan section-sectionnya juga. Di sini ada promo, di sini juga ada promo juga, gitu. Mereka membedakan ini, kemudian ini juga, gitu kan, membedakan. Terus yang beda-beda ini mereka bedakan, gitu. Tapi menjadi satu kelompok gitu, secara horizontal, gitu. Ini agak cepat. Mudah-mudahan enak ini ya, bisa nangkep ya, gitu. Siap. Yang terakhir ada ini terakhir. Oh ya, mungkin ini terakhir. Ya, ada emphasis. Catches the viewer attentions. Yang tadi mungkin udah sering banget gue sebutin. Penekanan, suatu penekanan itu penting untuk suatu desain. Mari kita lihat aja ke contohnya. Nah, di sini ada poster lagi, poster Thor, namanya Thor judulnya. Yang ditunjukin masa Loki misal gitu kan? Nggak mungkin dong. Masa si Loki yang di posisi di sini, Thor-nya di sini, gitu kan? Nggak mungkin dong.
judulnya Tor, yang ditunjukin penekanannya ya ada di Tor gitu. Bisa nggak kalau Loki-nya yang di situ? Bisa, tapi pasti ada pesannya di situ. Kenapa malah Loki yang ditempatin di situ gitu. Gitu. Jadi ini cuma penekanan gitu. Penekanannya kenapa dan pasti ada pesannya di situ dari si penekanannya. Kemudian yang kedua, iPhone. Jelas, ini kelihatan. Ini ada objek si iPhone 12 Pro-nya gitu. Nggak mungkin kan yang digedein malah tipografinya iPhone 12 Pro tapi ininya cuma kotak kecil doang. Gimana orang mau tahu bentuknya gitu kan. Jadi ini semua lebih ke penekanan. Apa sih yang mau ditunjukin terlebih dahulu gitu. Supaya lebih kontras dan orang nyampainya itu gampang gitu. Supaya dapat attention-nya lebih ini level ya. Pertama kali itu langsung dapat attention itu ya. Ya. Nah, dan ini UI juga. Di UI juga sebenarnya ada penekanan. Ini kita bisa lihat bahwa button itu warna hijau, gitu. Kenapa sih dikasih warna hijau? Kalau warna abu nggak masuk dong, gitu. Terus warna kuning mati, semuanya kuning, gitu. Jadi ada penekanan beda warna di sini, ada hijau, di sini kan ada kuning ya. Terus dikombinasikan dengan warna hijau, kemudian buttonnya ini mereka kasih hijau tuh, hijau, semuanya hijau di button. Berarti di button ini penekanannya dikasih warna hijau supaya orang bisa tahu bahwa itu adalah suatu button, gitu. Dan itu memang call to action-nya jelas, clear gitu. Yes, ya itu call to action, fungsinya untuk call to action gitu. Nah, ini extras. Jadi gue pengen ngajarin gimana sih abis dari yang tadi gue jelasin, kalian perlu apa? Pertama, belajar, cari tahu gimana caranya supaya kita bisa bikin satu produk desain yang bagus. Tadi kan udah gue kasih ininya, contohnya gitu ya. Harus seperti apa, dasar apa yang harus dipelajari. Kemudian yang terakhir, gue mudah-mudahan aja. Kemudian yang kedua ada explore. Explore itu setelah kalian setelah kalian belajar, harus seperti apa. Kalian explore supaya kalian nggak buta banget referensi desain yang bagus itu seperti apa. Jangan cuman kalian mempergunakan apa yang kalian tahu, tapi kalian juga harus membuka mata keluar, karena kalau kita nggak seperti itu di dunia desain, itu kita akan mati gitu. Kita nggak akan tahu apa yang orang suka gitu dan apa yang orang inginkan gitu. Kemudian habis itu praktis, habis kita explore, kita mulai coba yang orang mau itu seperti apa. Kemudian supaya kita bisa supaya kita bisa memenuhi keinginan orang tuh, kita harus tahu dulu, kita harus bikin dulu gitu, supaya kita ada produknya gitu kan. Kemudian habis ada produk, kita tanya, ini udah memenuhi belum? Gitu. Udah bagus belum? Ke orang-orang yang mungkin yang ngerti atau mungkin lebih paham gitu kan? Atau mungkin teman-teman kalian yang yang sadar gitu akan suatu visual. Kemudian yang terakhir improve habis dari situ. Dari S ini pasti ada kritikan dan lain-lain gitu kan, masukan dan lain-lain. Habis dari situ pasti kalian akan improve gitu. Kalian akan tahu kesalahan kalian pada saat ini di sini. Kemudian kalian akan improve kesalahan kalian di mana. Terus muter lagi, belajar lagi, explore lagi, dan gitu-gitu ya. Betul. Gitu. Dan pesan yang selalu gue kasih sampein ke teman-teman desainer atau mungkin teman-teman gue yang bekerja di bidang kreatif, go outside. Lu nggak bisa ngendep di satu ruangan. Lu nggak bisa hanya duduk dan ngetop laptop untuk bikin desain. Nongkrongnya bukan cuman datang hahaha pulang ya, tapi nongkrong tuh buat ngobrolin sesuatu yang lu bahkan nggak tahu gitu. Lu bisa dapat insight, walaupun misal orangnya ini bukan desainer gitu, tapi mungkin orang ini tahu tren-tren apa sih sekarang yang ada gitu, walaupun dia bukan desainer gitu. Atau mungkin bukan orang-orang yang bekerja di bidang kreatif gitu. Tapi mereka tahu bahwa tren ini akan ini. Bahkan mungkin yang tadinya kita nggak tahu, kita akan tahu gitu dari dia. Gitu. Dan kenapa gue nyuruh untuk lu keluar cari tongkrongan, atau mungkin lu cari sesuatu yang baru yang nggak pernah lu lihat, gitu ya, untuk menambah suatu relasi gitu. Relasi itu penting gitu. Nggak bisa lu kalau diem doang, terus lu dapat temen cuman by online sebenarnya bisa, cuman nggak bisa lu explore lebih jauh gitu. Lu nggak tahu dunia luar seperti apa, bisa seperti itu ya kemungkinan gitu. Jadi gue selalu nyaranin coba lu keluar gitu, cari referensi yang bagus-bagus banyak.
tools yang gue saranin adalah dua ini, Photoshop dan Illustrator gitu ya. Kalau kalian mau belajar baru-baru gitu, tapi bayar gitu ya. Misal, nggak ada yang gratis gitu, tapi bayar. Jangan khawatir, ada yang lebih murah. Di sini ada Affinity Designer sekitar 300-an kalau nggak salah, lifetime itu kalian bisa pakai gitu ya. Fungsinya sama kayak AI dan Photoshop gitu ya. Itu yang lebih bisa kalian reach gitu ya. Kemudian yang kedua, yang keempat dan kelima ini ada Canva dan Figma. Ini baru gitu kan, baru naik sekarang banget gitu. Figma keren, gue bisa sebut keren karena dia kayak all in one, semuanya bisa dia bikin di sini di Figma gitu. Sekarang gue lagi belajar pakai Figma juga karena pengen penasaran gitu, apa sih yang powernya dari sini. Kata orang itu semuanya bisa dipakai gitu di sini. Semua lo mau bikin desain dari yang Photoshop punya bisa bikin desain, terus Illustrator juga itu bisa masuk ke sini. Formatnya vektor ataupun bitmap gitu. Canva yang mungkin banyak yang tahu juga ya, gampang banget gitu. Kita bikin desain di Canva, banyak microblogger juga yang pakai Canva sekarang gitu ya. Jadi ini semuanya tools bisa kalian pakai. Tapi gue saranin banget kalau misalnya mau jadi graphic designer, belajarnya ke Photoshop sama AI ya, karena requirement di satu kantor itu dasarnya itu gitu. Kalau kalian udah itu bisa ekspor kemana-mana. Oke. Kemudian ini reference bisa kalian cari di Pinterest, pinterest.com, kemudian behance.com, kemudian juga dribble.com, isu. Terakhir, isu ini sebenarnya e-magazine sih, bukan desain ya, tapi itu bisa jadi bahan untuk editorial. Oke. Terakhir dah, graphic design is my passion. Bikinlah, karena graphic design menurut gue bukan cuma jadi tuntutan pekerjaan, lu bisa mengekspresikan, lu bisa menuangkan sesuatu yang lu pikirkan, itu di desain, lu bisa pamerin juga ke orang-orang di sosial media, sekarang banyak, gitu. Jadi jadikanlah teman gitu. Graphic design itu bukan hanya sebagai tuntutan doang. Gue jujur nggak pernah pusing karena kerjaan selama gue bikin desain gitu. Gue kalau males ada gitu, ada kalau kayak lagi malas pasti ada gitu. Tapi kalau untuk masalah bosan nggak pernah gitu. Karena memang passion tuh di sana gitu ya, Pak. Yes. Dan nggak sengaja gitu. Gue nggak sengaja kayak pengen belajar, pengen jadi graphic design gitu. Dulu gue belajar graphic design itu karena dulu tuh teman gue iseng gitu. Teman gue iseng ganti-ganti kepala gitu, ganti-ganti kepala Spider-Man jadi muka teman gue gitu kan, gitu. Terus jodohin orang pakai foto orang gitu, ganti kepalanya doang gitu. Terus gue penasaran gitu kan, gimana sih cara bikinnya, kok kocak gitu, gue pengen bikin juga gitu. Dan waktu itu bokap gue punya komputer dan di situ ada Photoshop-nya gitu, Photoshop 7.0 itu waktu itu masih jadul banget. Dan gue belajar dari situ gitu. Dan itu gue nggak niat gitu, kayak cuman gue tahu toolsnya itu nyoba-nyoba gitu. Gue nggak baca buku dan lain-lain itu karena gue penasaran gitu. Jadi bikinlah itu menjadi satu hal yang bukan datang karena dipaksa gitu, tapi karena lu mau sendiri. Dan di situ gue bisa bilang graphic design itu fun, nggak bikin lu pusing gitu. Ya segitu mungkin yang bisa gue sampaikan, gue sharing ke teman-teman semua ya. Ini agak banyak juga, makanya gue agak ngebut juga tadi. Sekarang udah jam segini juga nih, harusnya udahan. Keren. Kira-kira ada sesi tanya jawab nggak? Ada mungkin ya. Kita mungkin langsung tanya jawab aja. Mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan kali ya buat Sobat Ngampus. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung di-share di kolom chat. Ya. Sambil nunggu mungkin boleh minum dulu, Pak. Silakan, Pak. Lu kayaknya aus banget, Pak, dari tadi, Pak. Iya. Minum dulu, Pak. Terakhir presentasi, maksudnya menyampaikan panjang gini kan zaman kuliah gitu kan. Oh, ini ada yang raise hand nih dari Mas Ahmad Dediansyah. Silakan, Mas. Boleh open mic atau mau langsung di chat, silakan. Mas Ahmad Dediansyah. Oh, ini ada yang chat dari Mas Muhammad Imam Ma'ruf. Kapan kelanjutan kegiatan ini, latihan bikin desain dari yang simple sampai yang rumit? Wow, oke, thank you Mas Muhammad Imam Ma'ruf. Nanti mungkin kita bisa ngobrol ya di internal ya, Pak ya, sama Mimin juga dari Mbak Zahra buat kita adain workshop gitu ya.
Gitu. Izin masuk, Kak. Oke, iya, silakan Mas Ahmad Dediansyah. Buka kamera apa enggak? Boleh, Bebas, Masuk, Kak. boleh. Ini mau bertanya nih, Kak. Ini kalau misalnya kita desain logo perusahaan itu ada fontnya itu ada apanya yuk? Ada ketentuannya enggak, Kak? Itu aja sih. Oke. Untuk font perusahaannya. Nah, untuk ini kita jangan masuk ke pembuatan dulu dan bertanya ini fontnya apa. Tapi kita analisa dulu si perusahaannya ini gimana sih. Kita harus nanya gitu. Kita harus aktif nanya ke perusahaannya. Misal perusahaannya gini deh. Sering banget datang ke gue juga itu kayak gini. Bikinin logo dong. Usahanya adalah ayam goreng. Udah, yang terpikir di orang yang punya usahanya cuman kasih aja logo gambar ayam terus tulisan ayam goreng bla 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 gitu. Udah. Tapi kalau gue sendiri nggak kayak gitu, gue akan tanya gitu. Ini ayam lu tuh mau segmentasinya kemana sih gitu? Oh ayamnya tuh ayam apa sih gitu? Ayam ini tuh harganya berapa sih gitu kan? Oh kemudian ayam ini apa gitu? Pokoknya spesifikasinya semuanya gue tanyain supaya gue tahu gitu pesan yang mau disampaikan dari usaha ini apa gitu. Gitu. Jadi harus banyak tanya gitu. Kemudian nanti kalau misalnya udah tahu, nah itu baru kita bisa identifikasi nih. Oh ternyata gini-gini. Misalnya, ayamnya yang lebih ke anak muda gitu. Oh kita bisa pakai sans serif nih fontnya gitu. Kemudian kalau misalnya lebih ke yang tua gitu. Kalau misalnya orang-orang tua segmentasinya, kita bisa pakai yang serif karena terkesan tradisional gitu. Gitu. Kebanyakan yang terjadi seperti itu gitu. Jadi cara gampangnya nih bisa kita lihat dari segmentasi si perusahaannya siapa gitu. Misal orang tua atau mungkin anak muda atau anak-anak. Itu cara mudahnya kayak gitu. Nah, habis tahu itu kita nyarinya kemana sih? Cari aja misal di Pinterest gitu ya. Gue sering nyari di Pinterest kalau nggak di Behance. Lebih eksplor sih di Pinterest gitu ya. Misal logo anak atau nggak bahasa Inggrisnya apa sih logo anak? Misal kids logo misal gitu ya. Kalau nggak yang kedua teenager logo, yang ketiga elder logo gitu. Itu bisa keluar gitu. Nggak spesifik tapi itu bisa keluar kalau misalnya segmentasinya ini tipografinya seperti ini, objeknya seperti ini gitu. Cara gampangnya sih segmentasi gitu aja. Tapi harus aktif juga ya nanya ya ke perusahaannya, jangan cuma terima jadi mentahnya dari sananya gitu. Karena ya udah bakal buntuin juga. Kalau misalnya kayak gitu jadi portfolio juga value-nya kecil karena nggak tahu nih dibikin ngasal istilahnya gitu kan gitu sih paling. Jadi lebih nanya ya kalau nanya fontnya ya. Ini bingungnya cuma di font aja sih Kak sebenarnya. Di fontnya iya. Mungkin itu sih coba lihat segmentasinya dulu aja, segmentasinya apa, siapa gitu, segmentasinya siapa. Kemudian kalau misalnya ada permintaan dari si perusahaannya juga bisa ditanya aja gitu. Tapi kalau misalnya ngawur gitu ya perusahaannya bilang ya udah ini aja nih gitu, teman saya pakainya ini gitu, tapi padahal bisnisnya beda gitu kan. Tanya lagi aja gitu. Kalau misalnya menurut misal Mas Ahmad gitu kan, Mas Ahmad berpikir bahwa tadi kan udah dikasih tahu ya sama gue ya dasarnya seperti ini, gue udah sharing gitu. Mungkin ada beberapa insight yang nanti jadi ilmu Mas Ahmad juga. Jadi takaran juga nih buat Mas Ahmad. Bahwa kalau misalnya nanti klien mintanya kayak gini, ternyata keluar dari jalurnya, itu Mas Ahmad bisa kasih tahu edukasi si kliennya gitu. Pak, kalau yang dari saya pelajarin itu untuk font ini dipakainya untuk ini Pak. Gimana kalau misalnya saya aplikasikan ini untuk logo Bapak gitu. Gitu bisa gitu. Kak. Gitu. Baru juga sih Kak sebenarnya. Ya. Itu sih paling. Ya. Ada lagi nggak? Thank you. Mungkin selanjutnya ini ada dari Mbak Algita. Iya, by the way, thank you ya Mas Ahmad ya udah nanya. Ada Raisen. Mungkin boleh dibantu untuk di-unmute, Min. Halo, maaf Kak, saya cowok sebelumnya. Sorry. Gue juga Mas. mikirnya silakan Mas. Cewek. Iya, gue juga mikirnya tadi cewek. Silakan Mas Algita. Nanya Kak, kalau untuk belajar desain gitu untuk pemula, cocoknya tuh pakai aplikasi apa yang cocoknya untuk pemula? Untuk pemula ya? Terima kasih Kak. Oke, thank you Algita. Untuk pemula, ini biasanya tergantung kebutuhan ya, gitu. Kalau misalnya tujuannya kadang gini ya, kalau misalnya kita mau kerja di perusahaan, itu yang tadi gue bilang gitu, yang harus didasari adalah Photoshop dan juga Illustrator, karena kebanyakan dari mereka requirement-nya itu gitu. Dan nanti kalau misalnya dites pun akan yang dipakai itu gitu, tools-nya, Photoshop sama Illustrator gitu.
gunanya ya Photoshop untuk ngedit foto, di Illustrator ya kita bikin ilustrasi ataupun logo-logo yang nantinya biasanya outputnya itu vektor gitu. Jadi gambarnya nggak pecah gitu kalau vektor. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat lagi nih kebutuhannya apa. Kalau misalnya kita mau belajar memahami dan membentuk suatu desain, itu bisa Mas Algita bisa bikin di Canva aja gitu. Kalau mau bentuk satu desain nih ya, itu bisa belajar di Canva aja gitu dulu. Belajar di Canva dulu. Kalau misalnya nanti udah paham nih struktur desain, tadi kan udah ada dasarnya gitu. Udah bisa nih mencakup semuanya gitu. Udah ada nih semua elemen di situ. Udah paham gitu desain, prinsip desain atau elemen-elemen desain itu seperti apa. Itu kan udah ada ya, sense-nya, desainnya udah ada. Ya udah nanti tinggal upgrade aja. Belajar lagi di Photoshop dan Illustrator gitu. Nah, kalau misalnya gue sih pakainya ke situ gitu. Pakainya Illustrator dan Photoshop gitu. Karena Canva sama Figma kan baru gitu ya. Figma baru belajar, Canva juga baru belajar gitu. Jadi dan kebanyakan yang dipraktekin di industri-industri di kantor-kantor ya kebanyakan pakainya itu. Teman-teman gue pun gitu. Ya. Oke. Thank you, Yes. Mas. Semoga bisa bantu ya. Belajar aja di Canva dulu coba gitu. Karena banyak juga orang-orang yang bukan graphic designer, nggak ada dasar desain, tapi mereka bikin desain di Canva. Banyak pakai Canva. Ya, betul. Oke, thank you pertanyaannya. Mungkin karena waktu juga, kita batasin aja kali ya. Pertanyaannya sementara untuk sesi ini 2 aja dulu. Thank you buat teman-teman. Jangan lupa diisi absen sama link feedback-nya. Link feedback-nya juga dan absennya ada di kolom chat-nya. Mungkin boleh di-share, dibantu share lagi sama Mimin. Silakan Mimin dibantu share lagi untuk link feedback sama link absennya. Jangan lupa diisi. Terus juga jangan lupa download aplikasinya Ngampus supaya bisa langsung dapat materi yang tadi. Materinya Mas Novel sudah kita upload di aplikasinya Ngampus, dan nanti sertifikatnya teman-teman yang hadir juga sudah nanti ada di aplikasinya Ngampus. Nah, ini untuk ngisi feedback silahkan bisa di-scan atau bisa langsung diketik di browser gitu ya. Kalau yang dari handphone ada di situ bit.ly/ngotak_gd_fb. Nah, itu nanti minta tolong diisi. Jangan lupa di-download juga aplikasi Ngampus untuk lihat sertifikat dan materinya. Gitu. Dan kemudian di 2 minggu lagi, nanti kita akan ketemu untuk acara membahas kripto kalau nggak salah ya. Nah, kita akan bahas acara kripto, nanti seru juga. Nanti tinggal tunggu aja, stay tune aja di aplikasinya Ngampus, supaya nanti bisa langsung daftar di sana untuk ngotak berikutnya. Oke, mungkin itu aja. Thank you, Val. Ya, thank you, Mas Gatot. Thank you banget nih. Selamat jadi sore. Ini ngabisin waktunya banget kan. Oke, keren. Ini Ya, nanti thank you. banyak yang request juga kan tadi mau langsung workshop gitu kan, langsung hands on. Nanti kita pikirin bareng-bareng buat kita adain acaranya kalau buat workshop bareng-bareng Mas Novel gitu ya, Sobat Ngampus ya. Oke. Sobat Ngampus, stay thank tune you juga di nih ya. aplikasi Ngampus. Thank you Sobat Ngampus. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Selamat sore. Thank you. Thank you.